Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam kasih, kesehatan dan kekuatan dari Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu Tuhan adalah perlindungan, pembela dan penolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran kepada firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita menang atas musuh iman kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering kita beranggapan, punya asumsi begini saudara, bahwa musuh kita adalah seseorang yang tidak satu iman dengan kita, yang tidak satu persekutuan, tidak satu komunitas dengan kita, tidak satu organisasi dengan kita, tidak satu yaitu perkumpulan dengan kita. Itu anggapan kita bahwa mereka adalah sesungguhnya musuh kita. Bahkan kita punya asumsi lagi saudara, bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan kita adalah musuh kita, yang tidak satu visi, satu misi dengan kita adalah musuh kita. Dengar baik-baik, sesungguhnya mereka bukan musuh kita, mereka adalah saudara kita. Mungkin karena beda pendapat saja, beda yaitu ide dan gagasan, tetapi sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Beda keyakinan, beda kepercayaan, beda komunitas, beda persekutuan, tetapi dengar baik-baik, mereka sesungguhnya adalah saudara kita, bukan musuh kita. Lalu muncul pertanyaan di hati kita, siapakah musuh kita yang sesungguhnya? Hari ini kita akan bahas, ada tiga kelompok sesungguhnya musuh kita. Pertama saudara, mereka adalah kelompok iblis, setan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Dia berjalan-jalan kian kemari, hendak mau mencari siapa yang mau ditelannya. Ini musuh utama kita adalah iblis, setan. Maka sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki kesatuan hati untuk memerangi musuh-musuh kita ini, yaitu iblis. Amin saudara. Yang kedua adalah segala sesuatu yang duniawi, yaitu keinginan-keinginan dunia, keinginan daging ini yang perlu kita perangi saudara. Dan ini yang tidak bisa berhenti setiap hari. Terus berjuang, berperang dalam batin kita, dalam hati kita, dalam diri kita. Dia mau menyeret kita dari kasih Tuhan. Dia mau membuat kita menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan lain sebagainya, ini yang menjadi musuh kita. Maka Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose, berkata, matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Itu Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Nanti silakan baca sendiri saudara, bahwa segala sesuatu yang duniawi itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan ini yang perlu kita perangi saudara. Sebab keinginan ini yang terus bergejolak di hati seseorang. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan tubuh, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perangi, dan ini yang menjadi musuh kita saudara. Dan yang ketiga adalah segala roh-roh kegelapan, roh jahat, penghulu-penghulu udara, roh-roh iblis. Seperti Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, yaitu perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Perlawanan kita adalah melawan yaitu roh-roh penghulu di udara, penguasa-penguasa setan, penguasa-penguasa kegelapan. Itulah yang menjadi musuh kita yang perlu kita perangi. Lalu tips apa yang kita lakukan
supaya kita menang atas musuh kita yang ketiga secara garis besar ini, saudara. Pertama adalah sebagai gereja Tuhan kita harus sadar dan berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 tadi berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Kata sadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah insaf, ingat kembali, bangun dari tidur, dan terjaga. Sementara kata berjaga-jaga adalah selalu memiliki persiapan diri. Jadi gereja Tuhan hari-hari ini, saudara dan saya harus tetap dalam waspada, berjaga-jaga, sadar. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah dalam posisi sadar dan berjaga-jaga, maka kita bisa mengetahui trik dan sepak terjangnya iblis yang adalah musuh kita. Yang kedua kita lakukan adalah miliki iman yang teguh. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dengan kita memiliki iman yang teguh, kita bisa mengalahkan kekuatan setan. Kita bisa mengalahkan kekuatan roh kegelapan, roh jahat. Dan kita bisa mengalahkan yaitu segala roh-roh kedagingan, keinginan-keinginan daging dalam tubuh kita. Supaya daging ini tidak bersuara lagi. Sehingga yang bersuara dalam hidup kita hanya Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata bahwa iman kita, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan siapakah yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Yang ketiga kita lakukan adalah mematikan segala keinginan daging ini sendiri. Prakteknya seperti apa mematikan segala keinginan daging, saudara? Biarlah hidup kita harus dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara, bahwa ketika kita memiliki dipenuhi Roh Kudus, maka kita mematikan segala keinginan daging itu sendiri. Dengar baik-baik. Ketika saudara dan saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah yang mampu mematikan segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan tubuh ini, saudara. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mampu. Maka beri dirimu dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, hatimu, pikiranmu, segala sesuatunya. Biarlah Roh Kudus yang mengendalikan kita. Sebab ada dengan kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Beri dirimu dipimpin, dipenuhi, dikuasai, dikendalikan Roh Kudus, supaya kita boleh mematikan segala keinginan daging itu sendiri. Haleluya. Yang terakhir kita lakukan adalah miliki perlengkapan senjata rohani dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Di situ sudah tertera apa saja yang menjadi perlengkapan senjata rohani kita. Maka
kita menang, kita kuat, bahkan kita tampil lebih daripada seorang pemenang. Ayo Bapak Ibu, usahakan dirimu menang atas musuh iman kita yang telah saya sampaikan tadi di atas. Ada 3 musuh kita. Pertama saudara, iblis. Kedua, segala keinginan daging. Ketiga, segala roh-roh kegelapan, roh jahat, dan roh-roh penghulu darah. Ini yang menjadi musuh kita. Ayo kita perangi bersama-sama. Satukan hati, satukan iman, untuk kita boleh memerangi segala roh kegelapan ini, agar kita tampil lebih daripada seorang pemenang, dan Tuhan kita menang dalam hidup kita, dan kita juga lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.